Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kawan-kawan kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, banyak sekali pertanyaan yang muncul seputar doa. Ustazah, saya sudah berdoa kok gak dikabul-kabul. Saya sudah minta kepada Allah tapi kok gak terwujud-wujud apa yang saya minta. Apa yang menjadi masalahnya? Kenapa doa tak kunjung dikabulkan? Apa benar doa tidak dikabulkan? Yang pertama-tama kita harus yakin bahwasanya setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku maka akan aku beri. Panggil aku maka akan aku jawab. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita ingin doa kita terkabul harus ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya harus terpenuhi. Di antara syarat-syaratnya yang pertama adalah pakaiannya halal, minumannya halal, makanannya halal, tumbuh juga dengan santapan-santapan yang halal. Dalam suatu ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang yang sedang berdoa, di mana seseorang yang berdoa ini sedang melakukan perjalanan yang jauh, perjalanan yang berat, perjalanan yang melelahkan. Artinya dia ini adalah seorang musafir, sedangkan doanya orang musafir itu mustajab. Lalu kemudian dia berdoa, "Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku," sambil mengangkat kedua tangannya. Nah, mengangkat kedua tangan juga adalah bagian agar doa kita terkabul. Allah Subhanahu wa taala malu kepada hambanya yang selalu meminta, yang selalu mengangkat kedua tangannya, namun Allah belum mengabulkannya sampai tangannya turun. Jadi, kalau ada orang yang meminta sesuatu kepada Allah, yang mengangkat tangannya kepada Allah, maka sebelum tangannya turun, maka doanya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang satu ini dia musafir, dia melakukan perjalanan jauh, dia memanggil, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Rasulullah SAW bersabda, bagaimana doanya akan dikabulkan sedangkan wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu li idzalik? Kata Nabi SAW bersabda, bagaimana doanya akan dikabulkan sedangkan pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, tumbuh juga dengan makanan-makanan yang haram, tumbuh dari yang haram. Nah, jadi kawan-kawan, syarat yang pertama ini harus dipenuhi. Jika sudah dipenuhi, maka syarat berikutnya apa? Syarat berikutnya adalah berdoa dengan hati yang tidak ada keraguan. Kita harus yakin akan wahyu Allah yang sudah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku maka akan aku beri. Panggil aku maka akan aku jawab. Berdoalah kepadaku maka akan aku beri. Kita harus yakin bahwasanya doa yang kita panjatkan didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamuna anna Allah la yustajabu du'a min qalbin ghafilin lahin." Ketahuilah, Rasulullah SAW bersabda, berdoalah kalian semua maka Allah akan mengabulkan doa kalian semua. Wa'lamu, dan ketahuilah, Allah tidak akan mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang lalai dan hati yang lupa. Jadi
Doa yang seperti ini tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi syarat yang kedua adalah berdoa dengan hati yang tidak ada keraguan. Berdoa dengan hati yang bersih, jadi tidak lalai, tidak dengan hati yang lupa. Nah, kemudian syarat yang berikutnya apa? Syarat yang ketiga adalah diawali dengan tahmid, muji-muji kepada Allah, diawali dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat. Karena doa yang tidak diawali dengan sholawat dan tidak diakhiri dengan sholawat, maka doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya akan mengambang di langit dan tidak diterima dan tidak naik kepada Allah. Kemudian syarat yang berikutnya adalah doa tersebut pasti dikabulkan. Nah, kita harus yakin doa itu pasti dikabulkan. Jangan ragu-ragu kepada Allah. Tapi yang jadi masalahnya, kapan pengabulannya hanya Allah yang tahu. Karena yang mengabulkan adalah Allah, yang mewujudkan adalah Allah, yang memberi adalah Allah. Kita jangan ngatur-ngatur Allah. Ya Allah, kenapa sih doa saya nggak dikabulkan? Padahal kan saya sudah minta. Jangan. Allah sudah mengabulkan doa kita. Tinggal kita yang hanya menunggu dengan sabar, dengan penuh keyakinan. Doa kita sudah dikabulkan nih sama Allah. Gitu, jangan ragu-ragu sama Allah. Sebagaimana Sayyidina Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha ditanya, "Wahai Sayyidina Rabi'ah al-Adawiyah, bagaimana saya mengetahui bahwa doa saya telah dikabulkan oleh Allah?" Beliau pun menjawab, ketika lisanmu, ketika lidahmu digerakkan untuk meminta kepada Allah, maka pada saat itu juga Allah telah mengabulkan doa-doamu, doa-doa kita semua. Contoh nyata di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 88 dan ayat 89. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar pasukan Fir'aun dan para pengikutnya, para pengikut setianya dihancurkan, ditenggelamkan hartanya, tidak diberi keimanan, sampai merasakan azab yang pedih. Karena Nabi Musa alaihissalam melihat Fir'aun dan bala tentaranya dan para pengikutnya ketika diajak untuk beriman, mereka menolak. Oleh karenanya Nabi Musa alaihissalam berdoa dengan doa yang keras kepada Allah agar dihancurkan, agar tidak diberi keimanan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun ditindas di sana dan di sini. Nah, kemudian syarat yang keempat apa? Syarat yang keempat adalah doa tersebut pasti dikabulkan. Kita harus yakin akan janji Allah, uda'uni astajib lakum, bahwa doa yang kita panjatkan akan didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Sayyidina Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha ditanya, "Wahai Sayyidina Rabi'ah al-Adawiyah anha, bagaimana saya tahu doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Beliau menjawab, ketika lisanmu, ketika lidahmu digerakkan untuk meminta kepada Allah, maka pada saat itu juga Allah telah mengabulkan doamu. Contoh nyata di dalam Al-Quran, teman-teman, ayat 88 dan ayat 89 dalam surat Yunus. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar Fir'aun dan para pengikut-pengikut setianya ditenggelamkan hartanya, tidak diberi keimanan, sampai merasakan azab yang pedih. Kenapa Nabi Musa meminta doa seperti itu? Karena Nabi Musa alaihissalam melihat Fir'aun dan para pengikutnya ketika diajak untuk beriman, mereka menolak. Nah, kemudian Nabi Musa pun akhirnya meminta kepada Allah agar Fir'aun ditenggelamkan hartanya
tidak diberi keimanan, dikunci mati hatinya. Itu ayat 88 surat Yunus. Kemudian apa kata Allah dalam ayat 89? Allah menyatakan dalam ayat tersebut, qad ujibat da'watukum, sungguh doa kalian berdua telah Allah kabulkan. Loh, kenapa kalian berdua? Padahal kan yang berdoa Nabi Musa alaihissalam. Lalu kenapa berdua? Nah, pada saat Nabi Musa alaihissalam berdoa, ada saudara Nabi Harun yang ikut mengaminkan doa Nabi Musa alaihissalam. Makanya kata Allah, qad ujibat da'watukum, sungguh doa kalian berdua telah Allah kabulkan. Kemudian apakah doa Nabi Musa langsung diijabah oleh Allah? Apakah Fir'aun dan para pengikutnya langsung mendapat azab? Tidak. Justru setelah doa itu dipanjatkan, Fir'aun dan bala tentaranya mengalami kemajuan, tampak tanda-tanda keunggulan, tampak tanda-tanda kehebatan. Sehingga Nabi Musa alaihissalam beserta pengikut-pengikutnya ditindas di sana dan di sini. Lalu kapan doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Setelah 40 tahun. Setelah Nabi Musa, setelah Fir'aun merasakan kehebatan yang begitu luar biasa. Setelah Fir'aun percaya, kemudian Nabi Musa alaihissalam pun ditindas, dan Nabi Musa alaihissalam beserta para pengikutnya pergi lari dari Mesir. Kemudian Fir'aun pun mengejar, dan pada saat itulah doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya. Nah, kawan-kawan kaum muslimin muslimat, oleh karena itu ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah meminta kepada Allah lalu belum dikabulkan, dalam arti belum nampak wujudnya, maka kita jangan berburuk sangka kepada Allah. Kita harus yakin kepada Allah bahwasanya doa kita sudah dikabulkan. Tinggal kita yang menunggu dengan senang, dengan cinta, dengan penuh keyakinan bahwa doa kita sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita masih merasa pakaian kita masih haram, makanan kita masih haram, minuman kita masih haram, maka perbanyaklah meminta doa kepada orang-orang yang soleh, lisan-lisan orang yang soleh, lisan kedua orang tua kita, karena mereka lebih baik dari kita. Nah, mudah-mudahan dengan kita meminta doa kepada lisan-lisan orang yang soleh, lisan-lisan orang yang penuh, orang yang lebih baik dari kita, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.